Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, anak-anakku, siswa-siswi pelajar SMA, SMK sederajat, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Suatu kesyukuran sekali kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan melanjudkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang kali ini akan mengangkat tema meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya harus bisa membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf dan hadis terkait. Tujuan yang kedua, saya harus menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar serta hadis terkait. Yang ketiga, saya harus berperilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yakni menerapkan sifat atau sikap mujahadah an-nafs dan husnudzon. Dari tujuan pembelajaran ini dapat kita ketahui bersama bahwa pembelajaran kali ini adalah masuk kategori atau ranah Al-Quran dan hadis, di mana pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sebagaimana yang berulang-ulang saya sampaikan, terdiri atas ranah Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran kita kali ini adalah masuk kategori ranah yang pertama, yakni Al-Quran dan hadis, di mana kita mengangkat tema ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memang perlu untuk kita munculkan, perlu kita baca, perlu kita fahami makna daripada ayat dan hadis tersebut, sehingga dapat kita ejawantahkan, dapat kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Kita lanjutkan dengan pengertian. 4 pengertian yang menurut saya penting untuk kita jelaskan bersama. Yang pertama adalah mujahadah an-nafs, husnudzon, tajassus, dan ghibah. Mujahadah an-nafs artinya bersungguh-sungguh dalam mengendalikan hawa nafsu dan bisikan jahat, agar hawa nafsu dan bisikan tersebut tidak terwujud atau terimplementasi dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Untuk itu diperlukan mujahadah an-nafs, di mana kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu dan bisikan jahat sebelum bisikan jahat atau hawa nafsu tersebut terwujud dalam perilaku. Yang kedua, yakni husnudzon, artinya selalu berprasangka baik. Ditunjukkan dengan sikap berpikir positif dan hormat serta menjauhkan diri dari rasa curiga. Husnudzon ini lawan katanya adalah suudzon. Suudzon artinya buruk sangka. Kita mungkin sudah biasa ya mendengar kata suudzon, buruk sangka. Adapun husnudzon adalah selalu berbaik sangka, ditunjukkan dengan sikap selalu berpikir positif dan hormat serta menjauhkan diri dari rasa curiga terhadap orang lain. Yang ketiga adalah tajassus, berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa makna tajassus ini. Yang keempat adalah ghibah. Ghibah adalah menggunjing orang lain atau ngerasani. Keempat hal ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut setelah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang perlu kita baca, dan anak-anakku sekalian perlu untuk mencermati bagaimana cara membacanya yang baik dan benar, bagaimana memahaminya, memahami ayat-ayat tersebut sehingga dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon. Saya akan memulainya dengan membaca ayat ini, dan saya harapkan anak-anakku sekalian untuk menyimaknya sehingga dapat mengulangi membacanya di rumah dengan baik dan benar. Dan diharapkan seluruh siswa dapat membaca ayat ini dan menghafalnya. Jadi tagihannya nanti adalah berupa hafalan ayat ini. Jadi semuanya
diharapkan dapat menghafal ayat ini, ayat yang sangat penting sekali untuk menjadi pedoman seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus senantiasa berprasangka dan berpikir positif terhadap orang lain, serta menjauhkan diri dari kecurigaan ataupun prasangka buruk. Kita mulai dengan membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Kita lanjutkan dengan terjemahan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah olehmu banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Itsmun di sini nanti kalau membacanya berhenti, maka dibaca itsm, begitu ya. Kalau dibaca biasa seperti ini maka dibaca itsmun, tetapi waktu kita membaca Al-Quran dan diwaqafkan maka menjadi inna ba'dadh-dhanni itsm. Kalau dilanjutkan juga boleh, inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu, dan seterusnya. Wa la tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing sebagian kamu atas sebagian yang lain. Menggunjing di sini maknanya adalah ghibah atau ngerasani. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Fakarihtumu. Tentu kalian merasa jijik kepadanya untuk memakan daging saudaranya sendiri. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini memberi pengertian kepada kita semuanya bahwa sebagai seorang muslim kita diberi perintah oleh Allah untuk senantiasa menjauhi prasangka-prasangka. Karena sebagian dari prasangka-prasangka itu adalah dosa. Tentu yang dimaksud dosa di sini adalah prasangka yang buruk atau su'udzon, ya, lawan dari husnudzon, prasangka yang baik. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kita mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain. Tajassus itu artinya memata-matai, ya. Jadi kita berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain di belakangnya, di media sosialnya, atau di dalam perilaku kehidupan sehari-hari dia. Kita mencari-cari kesalahannya, yang demikian itu adalah dosa. Jadi tidak boleh dan tidak diperkenankan seorang muslim untuk memata-matai orang lain tanpa ada kepentingan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Maka mengintai, memata-matai, mencari-cari keburukan ataupun kesalahan orang lain itu merupakan dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Menggunjing juga dosa. Yaghtab itu artinya menggunjing, ngerasani, atau dalam bahasa agama yakni ghibah. Yaghtab, ghibah. Ghibah ini dilarang. Meskipun ghibahnya sesuatu yang bisa jadi tidak menodai kehormatannya secara langsung. Tetapi orang tersebut tidak rela apabila atau tidak suka apabila hal tersebut, kekurangannya tersebut dibicarakan di belakangnya. Yang demikian ini termasuk ghibah. Ghibah itu sebagaimana didefinisikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah
dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan sesuatu tentang seseorang di belakangnya, yang mana apabila sesuatu itu dia ketahui, dibicarakan di belakangnya, maka dia tidak suka hal itu. Meskipun sesuatu itu benar ya, sesuatu itu nyata adanya, tetapi yang bersangkutan tidak suka apabila hal itu dibicarakan, maka yang demikian ini masuk kategori ghibah, di mana pelakunya, orang yang berghibah itu berdosa. Dan Allah mengumpamakan orang yang melakukan tajassus, memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain, ataupun menghibahi saudaranya ini, orang sesama muslim atau sesama mukmin, dia sama dengan orang yang memakan bangkai atau jenazah dari saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Kita diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya atau jenazah saudaranya. Fakarihtumu, tentu kalian semuanya akan menjadi jijik. Hal itu tidak mungkin kita lakukan. Maka kita diminta oleh Allah untuk bertakwa dalam arti menerima larangan ini dan menjauhinya. Larangan untuk berprasangka, untuk mencari-cari kesalahan, atau mengintai-ngintai kesalahan orang, ataupun berghibah, yakni menggunjing atau ngerasani. Kita diminta oleh Allah untuk menjauhi hal-hal tersebut dan memenuhi perintah Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kita lanjutkan dengan asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat ini. Jadi, beberapa ayat Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian tertentu. Tentu tidak semua ayat Al-Quran turun berdasarkan kejadian tertentu. Sebagian ya turun begitu saja karena kehendak Allah, disampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang turun itu setelah terjadi kejadian tertentu. Baik kejadiannya itu dianggap kejadian yang besar, ataupun kejadiannya itu adalah kejadian yang lumrah sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian yang menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini bisa jadi merupakan hal-hal yang banyak kita temukan di masyarakat. Kita baca sekarang asbabun nuzul ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnul Mundhir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini, Al-Hujurat ayat 12, turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu salah satu sahabat Nabi yang apabila selesai makan, ia suka tidur sambil mendengkur. Dan hal itu boleh-boleh saja ya. Orang mau makan, setelah itu tidur, dalam tidurnya ia mendengkur, itu tidak masalah sama sekali. Tidak ada dosa. Orang tidur setelah makan, kemudian mendengkur dalam tidurnya, tidak ada masalah sama sekali. Bukan sesuatu yang dosa. Kemudian, pada waktu itu, ada beberapa orang yang menggunjing perbuatannya. Jadi mengatai di belakangnya Salman, wah orang itu kalau habis makan tidurnya mendengkur keras sekali dan seterusnya, begitu mungkin ya. Maka yang demikian ini menjadikan ayat ini turun. Jadi Allah menurunkan surat Al-Hujurat ayat 12 ini karena hal itu. Karena hal sepele yang bisa jadi kita temukan dalam kehidupan di masyarakat kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menemukan tetangga kita ataupun teman kita atau siapa itu yang menggunjing temannya yang lain atau saudaranya, dan bisa jadi yang digunjing itu hal-hal yang biasa saja. Tidur mendengkur atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dosa. Tetapi yang bersangkutan tidak suka apabila hal itu dibicarakan di belakangnya. Yang demikian ini masuk kategori ghibah, menggunjing, ngerasani, dan ini berdosa. Bahkan Allah mengibaratkannya sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri, yang mana tentu kita semuanya tidak akan melakukannya karena kita semuanya merasa jijik. Ayat ini turun untuk melarang seseorang mengumpat atau menceritakan aib orang lain ataupun kekurangan orang lain, meskipun kekurangannya itu nyata. Sahabat Salman Al-Farisi di sini memang tidur sambil mendengkur, tetapi bisa jadi sahabat Salman Al-Farisi tidak suka apabila hal itu diceritakan di belakangnya.
Maka yang demikian ini masuk kategori ghibah, dan ghibah inilah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dengan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat tentang husnudzon atau berprasangka baik ini. Orang yang beriman diperintahkan untuk menjauhi prasangka, yaitu suudzon, prasangka buruk, karena ia merupakan dosa. Sebaliknya diperintahkan untuk memperbanyak prasangka baik atau husnudzon. Jika seseorang sudah berprasangka buruk, bisa dipastikan akan melakukan perbuatan yang buruk berikutnya, yakni tajassus. Tajassus tadi adalah memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Yang demikian adalah dilarang, terutama bagi orang yang beriman. Orang yang beriman juga dilarang untuk mencari-cari kesalahan, celah, ataupun aib. Dan hal ini diibaratkan oleh Allah sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Jadi bangkai saudaranya atau jenazah saudaranya itu dimakan oleh dia. Dan hal ini tentu jijik untuk kita lakukan. Dan kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita diminta untuk bertaubat, karena sesungguhnya Allah adalah penerima taubat dan Allah Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya. Selanjutnya, setelah kita baca ayat-ayat Al-Quran tadi, kita lanjutkan dengan mengangkat tema ini dari sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi, wa la tajassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana." Artinya, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula menebar kebencian. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Ini penting, ini patokannya di sini, bersaudara. Jadi bersaudara itu artinya menjauhkan dari prasangka-prasangka, menjauhkan diri dari menebar aib orang lain, menebar kebencian. Dengan demikian kita dapat menjadi orang yang bersaudara, saudara seiman, seislam. Ini adalah ajaran Islam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, akan pentingnya bagi kita untuk mengendalikan diri dari prasangka-prasangka. Jadi prasangka itu apabila muncul di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, segera hilangkan prasangka itu. Jangan sampai prasangka itu kemudian menjadikan kita melangkah kepada langkah yang selanjutnya, yakni mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Kemudian langkah selanjutnya lagi akan menebar kebencian, dan seterusnya. Yang demikian ini tidak diperkenankan dalam Islam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat mengendalikan diri, dapat mujahadah nafs, mengendalikan diri dari berprasangka, dari menebar aib, menebar kebencian yang mengakibatkan permusuhan dan merusak persaudaraan di antara kita sesama manusia, sesama umat Islam. Kita lanjutkan dengan hadis yang lain terkait dengan husnudzon, prasangka yang baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah olehmu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi prasangka kita itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai perkataan yang dusta. Jadi prasangka ini merupakan bisikan kepada kita. Bisikan bisa jadi dari pikiran kita, bisa jadi dari jin, bisa jadi dari iblis, yang itu membisiki kita untuk melakukan hal-hal tertentu yang dimulai dari adanya prasangka, penilaian bahwa si A itu begini, si B itu begini. Ini adalah prasangka yang setelah itu kita nanti akan mencari tahu, menelisik. Wah, kehidupannya seperti apa? Kesalahan, kita cari-cari kesalahannya, kita cari-cari aib.
Setelah itu, kita akan menebar kebencian kepada orang ini di lingkungannya. Kita tebar kebencian, kita ngerasani, kita menggunjing di antara teman-teman kita ataupun di antara teman-teman dia. Oh, si A itu begini. Ini sudah masuk kategori menebar kebencian. Nah, ini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian. Disinilah pentingnya kita sesama umat Islam untuk senantiasa menebar kebaikan dengan mujahadah an-nafs, mengendalikan diri, husnudzon, berprasangka yang baik, dan senantiasa mewujudkan ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Dan ukhuwah itu tidak mungkin terwujud apabila kita masih menyimpan prasangka-prasangka buruk kepada saudara-saudara kita. Yang hal itu, prasangka buruk itu nanti akan diikuti dengan tindakan-tindakan tajassus, yakni mencari-cari aib orang lain, kemudian tabaghut, menebar kebencian kepada orang lain, dan jadilah kita orang-orang yang bersaudara dalam arti betul-betul membersihkan pikiran kita, hati kita dari prasangka-prasangka buruk kepada siapapun orang-orang di sekitar kita. Kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Hadis terkait dengan ghibah atau menggunjing. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis ini tadi sudah saya kutip di awal. Rasulullah mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Mohon anak-anakku mencermati betul arti dari hadis ini. Saya artikan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi bersabda, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Tentang dirinya ya, tentang dirinya. Nabi ditanya, "Bagaimana pendapat panjenengan wahai Nabi jika itu memang benar ada pada dirinya?" Maka Nabi menjawab, "Kalau sebenarnya begitu, berarti engkau telah mengghibahinya atau menggunjingnya. Tetapi apabila yang engkau sebutkan itu tidak ada atau tidak benar, maka engkau telah berdusta atas diri orang itu atau memfitnahnya." Jadi perlu hati-hati kita ini. Apabila kita mengatakan tentang seseorang bahwa si A itu melakukan hal ini, dan hal itu adalah benar, maka itu masuk kategori menggunjing atau ghibah. Yang memang yang demikian itu yang ghibah. Dan apabila kita mengatakan bahwa si A itu melakukan A, B, C, D, tetapi ternyata yang bersangkutan tidak melakukannya, maka itu bukan ghibah, tapi fitnah atau dusta di atas dirinya. Jadi dusta di atas dirinya itu maksudnya ya fitnah. Kita menuduh hal itu, tapi ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan ini masuk kategori dosa yang lebih besar lagi daripada dosa riba. Jadi tidak benar apabila ada kemudian orang yang mengatakan, "Saya hanya menceritakan apa adanya, yang bersangkutan ini begini-begini." Ya itu yang namanya ghibah. Menceritakan apa adanya, menceritakan yang kenyataannya demikian, itu namanya ghibah. Itulah menggunjing, itulah ngerasani. Jadi kalau mengatakan yang tidak ada pada dirinya, itu bukan lagi ngerasani, tapi fitnah. Semoga kita semuanya terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Alhamdulillah, ini tadi adalah beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Dan saya kira untuk video pembelajaran yang pertama ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan insya Allah nanti di video part yang kedua. Jadi saya harapkan anak-anak sekalian tetap menyimak video part yang kedua agar dapat memahami materi ini secara lengkap. Saya kira untuk video pembelajaran yang pertama ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.